Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan berlatih lagi mengenai soal SNBT, terutama untuk pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Dan di sini saya sedang berada di websitenya AI Masuk PTN dari total 20 soal. Dan ya, mungkin kita akan bahas satu persatu dari 1 sampai 20 dan kalian bisa menyimak. Dan ada cara cepatnya juga teman-teman ya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Oke, untuk soal pertama, ini tentang teori bilangan. Sisa pembagian dari 2 pangkat 100 plus 3 pangkat 100 oleh 7 adalah, kalau misalkan sisa pembagian dari 8 dibagi 5 misalkan ya, itu kan sama dengan 1. Nah ini. Jadi sisa itu adalah, kalau dalam pembagian bersusun, adalah proses terakhir yang angkanya itu lebih kecil dari pembaginya. Jadi ini namanya sisa. Nah, kita mau menghitung berapa sisa dari 2 pangkat 100 ditambah 3 pangkat 100 dijumlahkan, lalu kita bagi dengan 7. Nah, itu kan agak-agak susah ya. Bukan susah, tapi lama gitu ya untuk mengerjakan secara manual. Nah, makanya ada konsep di teori bilangan yang namanya modulo ya. Jadi 2 pangkat 100 kita tulis aja ditambah 3 pangkat 100 kongruen dengan sisa mod 7 gitu ya. 7 ini adalah pembaginya. Nah, sekarang karena dalam modulo itu ada sifat kelinieran ya, bisa kalian pisahkan antara 2 pangkat 100 dan 3 pangkat 100. Jadi nanti hasil sisanya dijumlahkan. Misalkan 2 pangkat 100 kongruen terhadap sisa 1 misalkan mod 7. Terus satu lagi 3 pangkat 100 kongruen S2 mod 7. Nah, nanti S-nya adalah S1 ditambah S2. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikan 2 pangkat 100 dibagi 7 sisanya berapa? Kalau dalam teoremanya kan, kalau kita punya sebuah eksponen ya, kita coba untuk dekatkan bilangan yang ada eksponennya dengan pembaginya. Misalkan 2 pangkat berapa yang hasilnya dekat ke 7. Itu kan 2 pangkat 3 ya. Coba, kalau 2 pangkat 1 kan 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Nah, ini dekat ke 7 ya. Dekat ke 7. Makanya kita ambil pangkat 3-nya. Nah, setelah itu kalian pakai sifat eksponen ya. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatin lagi berapa? 33 ya? Ya, 33. Kan 3 dikali 33 itu kan 99. Nah, dikali 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 99 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 99 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 100. Sama aja ya, S1 mod 7. Nah, sekarang 2 pangkat 3 kita ubah menjadi 8. Ya, 8 pangkat 33 dikali 2 kongruen S1 mod 7. Nah, sekarang 8 ini kita kurangi dengan pembaginya. Nah, jadi 8 dikurangi 7 kan 1 ya. 1 pangkat 3 dikali 2, 33, S1 mod 7. Nah, 1 pangkat 33 itu adalah 1 ya. Jadi 1 dikali 2, berapa? 2. Nah, maka S1-nya atau sisa dari 2 pangkat 100 dibagi 7 adalah 2. Gitu. Jadi dapat nih S1-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat sisa untuk 3 pangkat 100-nya. Jadi sama caranya dengan cara sebelumnya gitu ya. 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 9. Kira-kira dekat ke 7? Dekat. Cuman ya mungkin ada yang lebih dekat gitu ya dengan 7 dibanding 9 gitu. Coba. Oh sorry, bukan 7-nya, tapi kelipatan 7-nya. 3 pangkat 3, 27. Nah, ini dekat ke kelipatan 7. Kenapa? Karena kelipatan 7 itu kan 7, 14, 21, 28 kan. Nah, 28 ini dekat ke 27. Ya, makanya kita ambil yang 27-nya. Jadi, sama halnya seperti sebelumnya, ini 3 pangkat 3
dipangkatin lagi 3 dikali 3 pangkat 1 sama kongruen S2 mod 7. Ini kita ubah menjadi 27. 27 pangkat 33 dikali 3 kongruen S2 mod 7. Nah, lalu 27 ini kita kurangi dengan 28 karena 28 itu adalah kelipatan dari 7. Ya, jadi 27 dikurangi 28 itu sama dengan minus 1. Pangkat 33 dikali 3 kongruen S2 mod 7. Nah, sekarang min 1 pangkat 33 itu berapa? Min 1 pangkat 33 kan sama dengan min 1. Kenapa? Karena min 1 pangkat angka genap, ya, misalkan pangkatnya genap, itu pasti 1. Kalau min 1-nya pangkat ganjil, itu pasti minus 1 ya. Nah, karena 33 ganjil, maka min 1 pangkat 33 itu adalah min 1. Jadi min 1 dikali 3, min 3. Nah, sekarang kita buat menjadi positif. Kan sisa itu kan tuliskan sebagai bentuk angka yang positif kan, biasanya ya. Jadi, kita buat min 3-nya menjadi positif, yaitu dengan menjumlahkan pembagi dengan hasil sisanya. Jadi, min 3 ditambah 7, gitu ya, sama dengan 4. Jadi, min 3 itu sama halnya dengan 4, gitu. Nah, ya, dalam konteks sisa ya. Nah, sehingga sisa dari 3 pangkat 100 dibagi 7 adalah 4. Nah, terus kita jumlahin. Jadi sisanya adalah S1 2 tambah S2-nya 4 sama dengan 6 mod 7 ya. Nah, karena 6 itu lebih kecil daripada 7, maka 6 disebut sebagai sisa. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ini soal nomor 2. Sebuah segitiga ABC memiliki panjang sisi A sama dengan 5, B-nya 6, C-nya 7. Jari-jari lingkaran dalam. Oke, di sini kalau jari-jari lingkaran dalam udah ada rumusnya ya. Jadi jari-jarinya itu rumusnya adalah L. L ini ya luas segitiga dibagi S. Nah, S ini adalah setengah dari keliling atau setengah dari A tambah B tambah C, di mana ABC-nya itu adalah sisi-sisi pada segitiga. Nah, di sini sisinya adalah 5, 6, dan 7. Berarti S-nya adalah setengah dikali 5 tambah 6 tambah 7. Berapa? 11, 18 dibagi 2, 9 ya. Nah, dapat S-nya. Lalu untuk L-nya, luasnya, kalian bisa menggunakan rumus Heron. Ya, kan biasanya menggunakan ini ya, menggunakan setengah kali alas kali tinggi. Tapi kan tingginya di sini nggak diketahui. Nah, jadi rumus Heron itu rumusnya adalah L sama dengan akar dari S. S-nya ini ya, sama. Dikali S dikurangi A, A-nya itu sisinya, S kurangi B, S kurangi C. Nah, tinggal masukin aja. Akar S, S-nya tadi 9, dikali 9 dikurangi A-nya berapa? A-nya misalkan 5 ya. 9 dikurangi 6, dan 9 dikurangi 7. Akar dari 9 kali 4 kali 3 kali 2. Terus ini 9 dan 4 kan bisa keluar ya, karena dia merupakan sebuah angka kuadrat ya. Menjadi 3 kali 2 akar dari 3 kali 2, 6. 3 kali 2 itu kan 6 ya, 6 akar 6. Nah, berarti luasnya adalah 6 akar 6. Nah, berarti jari-jari lingkaran dalamnya adalah L per S, yaitu 6 akar 6 dibagi S-nya 9. Sama dengan berapa nih kalau sederhanain? Dibagi dengan 3, 2, 3. 2 per 3 akar 6. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Terdapat angka 1 sampai 5. Berapa banyak bilangan genap 3 digit yang berbeda yang dapat dibentuk dari nilainya lebih besar dari 300. Oke, berarti kalau lebih dari 300, yang angka depannya itu harus 3 atau lebih ya. Oke, pilihannya kan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk konsepnya, kalian bisa menggunakan aturan perkalian. Misalkan kita buat sebuah kotak, di mana kotaknya ini mencirikan 3 digit, karena di soalnya kan 3 digit ya. Berarti ada 3 kotak ya. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Nah, di kotak pertama itu menunjukkan angka pertama dari ketiga digit itu. Misalkan saya mau ambil angka 3.
Terus karena di sini katanya harus bilangan genap, nah berarti kalau genap, akhirannya atau satuannya itu harus bilangan genap juga. Nah, di sini yang bilang genap cuma ada dua, 2 dan 4. Misalkan saya ambil 2 aja dulu ya, 2. Nah, karena 3 dan 2-nya sudah nggak bisa dipakai lagi, karena di sini katanya berbeda kan, maka angka di tengah-tengahnya itu bisa dipilih dari angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 4. Berarti cuma ada 3 pilihan. Nah, berarti di kotak yang pertama itu bisa diisi berapa aja, teman-teman? Bisa diisi angka 3, angka 4, dan angka 5. Nah, tapi karena angka 4 itu kan genap ya, jadi mungkin kita ambil dulu 3 dan 5-nya, gitu ya. Berarti ada 2 yang bisa diletakkan di angka pertama, lalu karena angka terakhirnya itu harus genap, maka dipilih dari angka 2 atau enggak angka 4. Nah, tapi tetap yang diambil itu hanya salah satunya saja. Jadi misalkan yang saya ambil di antara 2, 4 itu misalkan angka 2. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 dan 4. Ada 2 angka. Nah, terus yang angka pertama kan itu ada 3 dan 5. Misalkan saya pilih 5 doang. 3. Ya, yang saya pilih itu 3. Jadi 3 itu nggak bisa dipilih lagi. Jadi 3, akhirannya 2. Nah, terus karena 3 dan 2 sudah terpilih, maka sisanya hanya ada 3 angka doang, 1, 4, 5 misalkan. Nah, jadi eh, menurut aturan perkalian itu hasilnya dikaliin aja. Jadi 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Tapi karena ini kasusnya untuk angka awalnya 3 dan 5, nah ada satu lagi angka 4, kan angka 4 itu kan lebih besar daripada 3 ya. Berarti kalau misalkan kita ambil satu kotak lagi yang yang awalan angkanya adalah 4, berarti kan satu kemungkinan tuh. Nah, sedangkan angka terakhirannya itu pasti 2. Kenapa 2? Karena katanya di sini genap angkanya. Nah, berarti angka tengahnya bisa diisi oleh selain 4 dan 2, yaitu 1, 3, dan 5. Ada 3 angka. Gitu ya. Jadi ini cuma satu angka doang nih. Nah, berarti 1 kali 3 kali 1 sama dengan 3. Ketika dijumlahin dari yang kemungkinan yang sebelumnya, 12 sama 3 sama dengan 15. Jadi jawabannya 15 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi satuan dari hasil penjumlahan faktorial, 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial sampai 2024 faktorial. Oke, jadi faktorial itu adalah perkalian bersusun ya, yang biasa kita susun. Itu dari yang tertinggi ke terendah biasanya ya. Jadi misalkan 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Nah, sekarang kita pengen mencari satuan dari hasil penjumlahan yang ini. Nah, itu kan agak susah ya, makanya kita perlu logik di sini ya. Jadi misalkan kita lihat di sini ya. 1 faktorial itu kan sama dengan 1. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 ya. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa? 6 ya. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 5 faktorial sama dengan bla 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 itu 120 ya. 6 faktorial 6 kali 5 sampai 1 sama dengan 120. Terus 7 faktorial juga sekian ya. Nah, kalau kalian lihat setelah angka 5 faktorial itu satuannya selalu 0 ya. 0. Nah, maka kita simpulkan bahwa setelah angka 5 faktorial itu satuannya pasti 0. Jadi ini kita tidak anggap, teman-teman. Kita nggak akan anggap yang sebelah sini. Ya. Jadi yang kita anggap adalah yang punya satuannya yang tidak 0. Nah, makanya untuk menentukan satuannya, kalian tinggal menjumlahkan aja satuan dari masing-masing faktorial. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 4 gitu ya. Jadi 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 1 13. Kita ambil satuannya 3. Berarti jawabannya 3 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang nilai mutlak.
luas daerah penyelesaian pertidaksamaan mutlak X plus mutlak Y kurang dari sama dengan 2. Oke, kita harus tahu dulu mutlak itu apa. Jadi mutlak itu secara singkat adalah sebuah nilai yang selalu positif atau 0. Jadi mau berapapun dalam nilai mutlak itu akan selalu positif. Kalau ingin menentukan luas daerahnya, berarti kita harus membentuk sebuah grafik gitu ya dalam koordinat kartesius. Nah, pertama kalian ubah aja menjadi seperti ini. Kurang dari sama dengan 2 dikurangi mutlak X. Ada satu definisi di mutlak, itu kan kalau misalkan kita punya mutlak X, itu punya dua nilai. Yang pertama X, kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, terus kalau min X, kalau X-nya kurang dari 0. Ini menandakan ketika X-nya kurang dari 0, berarti kan misalkan bisa min 1 ya. Nah, min 1 dimasukkan ke fungsi yang ini, min dikali min 1 kan positif juga gitu ya. Kita lanjutkan, Y kurang dari sama dengan 2 dikurangi X. Lihat ya, yang nggak ada negatifnya berarti syaratnya lebih besar sama dengan 0. Berarti ini untuk Y lebih besar sama dengan 0 dan X juga sama. Terus Y kurang dari sama dengan 2, kita pilih yang negatif X. Berarti negatif ketemu lagi dengan negatif, jadinya positif nanti, plus X. Nah, ini sama, cuman X-nya kurang dari 0 ya. Lalu dua lagi kita buat yang Y-nya, berarti minus Y ya, kurang dari sama dengan 2 minus X. Kita lihat di sini, karena Y-nya minus, ambil yang ini berarti Y-nya kurang dari 0 dan X-nya yang lebih besar sama dengan 0. Terus minus Y juga kurang dari sama dengan 2 plus X. Y-nya syaratnya kurang dari 0 dan X-nya kurang dari 0. Nah, ini digunakan untuk membuat sebuah grafik. Oke, kita lihat di grafik pertama, Y sama dengan 2 min X. 2 min X. Kita buat seperti ini dulu aja ya. Terus kalau X-nya sama dengan 0, memenuhi ya, karena di sini X-nya juga bisa 0 ya. Maka Y-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan, kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? X-nya 2 ya. Nah, jadi ini ada 2 titik, 02, memenuhi nggak? Memenuhi ya. 02 dan 20. 02 dan 20, berarti di sini 2 dan 20 ya. Nah, gitu ya. Satu lagi, yang ini, Y, dan ini ya, oh ya, satu lagi ya, ini lupa saya. Untuk daerahnya, kalian bisa lihat, kan ini bentuknya tuh garis seperti ini, lalu kalian lihat apakah dia dekat ke 0,0 atau dia menjauh. Nah, kalian tinggal masukin aja 0,0 ke persamaan yang ini. Coba masukin 0 kurang dari sama dengan 2 dikurangi 0. 2 ya, jadi 0 itu kurang dari 2, betul nggak? Betul, berarti dia dekat ke 0. Ke sini berarti daerahnya. Lalu kita pakai yang pertidaksamaan yang ini, Y sama dengan 2 plus X, lalu kita gunakan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 2. Terus kalau misalkan Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? X-nya minus 2 ya. Nah, memenuhi ya, karena minus 2 itu kurang dari 0. Berarti kita pakai ini, cuman di sini nggak ini ya, nggak continue, ada bulatan di sini. Nah, karena persamaan yang 2 ini pasti merupakan, apa istilahnya, cerminan dari persamaan yang atas, kita tinggal bentuk aja seperti ini. Nah, ini dicerminkan, gitu ya. Jadi kalian tinggal menghitung aja luas segitiganya lalu dikali 2 gitu. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Nah, ini tadi 2 ya, berarti tingginya itu 2. Terus alasnya itu dari minus 2 ke 2 ya 4 berarti ya. Berarti luasnya adalah setengah kali alasnya 4, tingginya 2, coret-coret 4. Nah, karena segitiganya ada 2, sebelah sini dan sebelah sini, maka tinggal dikali 2 aja, maka luasnya adalah 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada cara cepatnya teman-teman ya, jadi tenang aja.
Oke, rata-rata 30 bilangan ada 15. Jika setiap bilangan dikalikan 2 kemudian dikurangi 5, maka rata-rata baru dan simpangan baru jika simpangan baru awalnya S berturut-turut adalah, oke, kita punya rata-rata lama ya, katanya 15, dan terus simpangan lamanya itu adalah S. Nah, sekarang kita pengen mencari rata-rata baru dan simpangan barunya. Nah, karena di datanya, lihat di kalimat kedua, jika setiap bilangan dikalikan 2 kemudian dikurangi 5, berarti nanti datanya menjadi seperti ini. Menjadi 2 dikali X yang lama dikurangi 5. Nah, untuk menentukan rata-rata baru, kalian bisa gunakan ini. Jadi X rata-rata baru itu sama dengan 2 dikali X rata-rata lama dikurangi 5. Ya, ini ada rumus cepatnya ya. Jadi nanti 2 dikali 15 dikurangi 5 sama dengan 25 ya. Ada ya 25. Nah, sekarang untuk menentukan standar deviasi atau simpangan baku ya, kalian tinggal gunakan rumus yang ini. Jadi standar deviasi yang baru itu sama dengan akar dari, langsung aja, A akar dari atau A dikali S yang lama, simpangan baku yang lama. Jadi A-nya itu adalah dari datanya. Jadi misalkan ini kan datanya itu berbentuk 2 dikali X data lama dikurangi 5. Nah, jadi ini kan bentuknya itu seperti ini. A dikali X dikurangi, ditambah B ya. Jadi nanti A-nya itu diwakili sebagai 2 dan B diwakili sebagai minus 5. Nah, maka karena A-nya sama dengan 2, kita tinggal tambahkan aja ke rumus ini. Jadi nanti 2 dikali S lama. S lamanya kan S ya. Jadi standar deviasinya 2S. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ini tentang himpunan penyelesaian. Akar X kuadrat minus 4 kurang sama dengan X minus 1. Kita akan cari himpunan penyelesaiannya atau solusinya ya. Sekarang kita lihat dulu syarat untuk akar. Kan akar itu kalau penyelesaiannya real itu gak boleh ada negatif di sini. Jadi si X kuadrat minus 4-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, terus kita faktorkan menjadi seperti ini. Ya. Terus kita buat sebuah garis bilangan. Ini kan solusinya X plus 2 sama dengan 0. Itu kan X-nya minus 2 ya. Terus ini juga sama dengan 2. Maka kita tulis minus 2 dan 2. Sekarang kita masukin angka di antara minus 2 dan 2. Misalkan angka 0 ke sini ya. 0 kurang 2 itu negatif. 0 tambah 2 positif. Positif dan negatif kan sama dengan negatif ya. Dan apakah negatif itu lebih besar sama dengan 0? Enggak. Berarti ini negatif. Dan ini tentunya pasti positif. Kenapa saya bilang gitu? Karena selalu selang-seling gitu ya. Positif, negatif, positif. Nah, maka karena yang dicari adalah positif, karena di sini lebih besar sama dengan 0, maka solusinya adalah ke sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian aljabarnya. Kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Kita kuadratkan. Jadinya ini X kuadrat minus 4 hilang ya akarnya. Kurang lebih sama dengan X kuadrat minus 2X plus 1. Ini tinggal dikaliin aja ya. Terus ini coret. Terus yang minus 2X pindah ke kiri aja. Plus 2X. Terus minus 4 pindah ke kanan. Jadinya plus 4 tambah 1 ya. 2X kurang dari sama dengan 5. Jadi X-nya kurang dari sama dengan 5 per 2. Nah, berarti kita gabungkan solusi yang tadi dengan solusi yang baru. Kita lihat, minus 2 dan 2. 5 per 2 itu adalah 2,5. Berarti ada di sebelah kanannya 2 ya. Berarti 5 per 2. Katanya solusinya kurang dari 5 per 2. Berarti arahnya ke kiri. Nah, sedangkan solusi yang tadi itu arahnya seperti ini. Minus 2-nya ke kiri,
2-nya ke kanan. Nah, kita akan lihat yang ketemunya atau irisannya. Jadi solusinya itu ada di antara 2 dan 5/2. Jawabannya adalah yang ini, yang C ya. Bilangan n terbesar sehingga 2024 habis dibagi 10 pangkat n adalah, kayak kita akan mencari bilangan terbesarnya dengan menggunakan trailing zeros ya. Jadi ada satu teorema ya yang menyebutkan kalau misalkan kita mau mencari, ya ini ya, kasusnya 10 pangkat n yang membagi habis sesuatu faktorial, nah maka kalian tinggal membagi bilangannya dengan 5 pangkat sekian ya, nanti dijumlahkan. Kita akan menggunakan 2 konsep. Misalkan 5,1 itu dihitung sama dengan 5 ya, karena ini kurang dari sama dengan, pokoknya bilangan bulat yang kurang dari 5,1 gitu ya. Terus 7,9 ini dianggapnya 7 gitu ya. Jadi bilangan bulat terdekat yang lebih kecil dari 7,9. Itu namanya fungsi floor. Nah, terus dari teoremanya kalian hanya tinggal membagikan 2024 ya, ini yang ada di soal, dibagikan dengan 5, lalu ditambahkan dengan 2024 dibagi 5 pangkat 2, lalu ditambah 2024 dibagi 5 pangkat 3, dan seterusnya sampai yang bawahnya itu lebih besar daripada yang atasnya. Nah, di sini kalian tinggal hitung aja, teman-teman. Dan saya udah mendapatkan jawabannya. Atau saya hitung ulang kali ya. Oke. 2024 dibagi 5, sebentar. 2024 dibagi 5. Nah, 404,8. Nah, 404,8 itu kan nilai floor-nya adalah 404 karena dia dianggap sebagai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 404,8. Berarti ini 404 ditambah 2025 dibagi 5 pangkat 2, atau 5 pangkat 2 kan berapa? 25 ya. Nah, 80,96 atau langsung aja 80 ditambah 2024 pangkat 2024 dibagi 5 pangkat 3 ya. 2024 dibagi 5 pangkat 3 itu 125. Sama dengan 16,192 atau 16. Nah, kalau 5 pangkat 4 itu ada ya, 625 ya kalau nggak salah. 2024 dibagi 625. Ada ya, 3,2, berarti 3 aja. Nah, kalau 5 pangkat 4 itu sudah melebihi 2024. Kalau kalian hitung kan berapa tuh? Pokoknya udah lebih lah ya. Nah, maka ini menjadi 0 ya, tambah 0, tambah 0, sekian. Maka bilangan n terbesarnya kalian bisa hitung dari sini. 404 ditambah 80, 16, dan 3. 4 tambah 6, 10, 13. Oke, nah 503. Jadi jawabannya adalah 503 untuk nilai n-nya gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dan oh iya teman-teman, saya mau cerita sedikit. Jadi soal-soal yang saya screenshot ini itu kan berasal dari yang website tadi kan, dan beberapa nggak saya tampilkan atau nggak saya bahas ya, lebih tepatnya itu karena saya rasa itu nggak mungkin muncul di UTBK SNBT. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Garis G melalui 1,2. 1,2 itu sebelah sini misalkan. 1,2. Dan memotong sumbu X dan Y positif. Ini Y, ini X, ini yang positifnya ya, sebelah sini positif. Ini ke sini itu Y-nya positif.
tapi X-nya negatif. Yang ke sini X dan Y-nya negatif. Ini positif-positif. Yang ini X-nya positif, tapi Y-nya negatif. Berarti ini yang dipilih di kuadran pertama. Nah, sekarang kita akan lihat dia memotong sumbu X dan Y. Berarti di sini kemungkinan. Nah, seperti ini. Nah, kita nggak tahu titik ini itu apa, gitu ya. Di A dan di B, misalkan ini B, ini A ya. Atau dibalik, nggak apa-apa. Ini A, ini B. Nah, jika luas segitiga OAB adalah OAB itu minimum, O-nya itu ini ya, origin atau titik pusat. Maka panjang OA itu ini ditambah OB-nya itu berapa? Oke. Nah, kalau mau mencari nilai minimum atau di sini luas minimum, berarti kita buat si panjang alasnya dan tingginya juga minimum. Ya. Nah, cara meminimumkannya adalah dengan membuat sisi yang sebelah sininya juga sama dengan sisi yang sebelah sini. Jadi dibuat rata-rata gitu ya. Jadi nanti jarak antara O ke 1 kan 1 tuh. Nah, jarak dari 1 ke A 1 juga gitu. Jadinya OA-nya 2 ya. Terus OB-nya juga dilakukan hal yang sama. Dari O ke 2 lalu 2 ke B juga harus 2, maka 4 ya. Jadi OA ditambah OB sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 10 pada pelemparan 2 buah dadu. Oke, dadu itu ada 6 ya, ada 6 muka ya. Ada 2 buah dadu dilempar katanya. Berarti yang jumlahnya lebih dari 10 kan ada beberapa kemungkinan. Misalkan dadu pertamanya 5, keluarnya ini 6, terus dibalik 6 sama 5, terus 6 sama 6. Berarti kejadiannya ada 3. Nah, maka peluangnya adalah banyaknya kejadian dibagi seluruh kejadian. Nah, seluruh kejadiannya berapa? Seluruh kejadiannya adalah 6 pangkat 2. Dari mana? Dari 2-nya dadu dan 6-nya kejadiannya atau banyaknya muka dadunya. Ini jawabannya 3/36. Kalau sudah disederhanain, coret-coret 1, 12 ya. 1/12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Limit X menuju 2 dari X pangkat 3 ya. 3 minus 8 per akar X min akar 2. Oke, pertama kita ingin agar bentuk yang bawahnya itu tidak seperti ini. Karena kalau seperti ini nanti yang bawahnya ketika dimasukin ya X sama dengan 2 ke sini, jadinya akar 2 minus akar 2, 0 kan? Kan nggak boleh ya, sesuatu dibagi 0 tuh nggak boleh. Nah, selanjutnya kita akan coba kalikan atau kita rasionalkan bentuknya, dikalikan dengan bentuk rasional dari yang penyebutnya gitu. Seperti ini. Lalu kita kalikan X pangkat 3 minus 8 akar X plus akar 2 per X min 2. Ini hilang ya, karena sifat aljabar ya. Kalian tinggal lihat aja, banyak rumusnya kok. Nah, sekarang kita mau menghilangkan X min 2. Karena kalau kita masukin juga, 2 kurang 2 kan 0, jadi nggak bisa. Kita coba eliminasi X pangkat 3 min 8 dengan X min 2. Kita tahu ya bahwa X pangkat 3 minus 8 itu sama dengan X minus 2 dikali X kuadrat plus 4X plus 2X plus 4 ya. Dari mana? Dari sini ya. Jadi kalau misalkan X pangkat N dikurangi Y pangkat N, sama ya pangkatnya, maka rumusnya adalah X dikurangi Y. Nah, terus dikalikan dengan X, pangkatnya berkurang 1, tapi semakin ke kanan Y-nya semakin besar, tapi semakin ke kanan X-nya akan semakin kecil, gitu ya. Ditambah X pangkat N min 1 muncul yang Y, dikali Y pangkat 1 ya, ditambah X pangkat N minus 2 dikali Y
pangkat sorry 2 ya ini 3 pangkat 2 sampai y-nya pangkat n-1 gitu. Nah, ini ada rumusnya. Nah, udah dapat ya? Berarti ini sama dengan x minus 2 kali x kuadrat plus 2x plus 4 saya geser dikali akar x plus akar 2 per x min 2, tinggal coret aja. Lalu nanti masukkan x menuju 2-nya ke sini. Ya, jadinya berapa nih? Sini ya. 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 4 dikali akar 2 ditambah akar 2 ke bawah. Ini 4 tambah 4 tambah 4, 12. Akar 2 tambah akar 2, 2 akar 2. Kita kaliin 2-nya, jadinya 24 akar 2. Ya, jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Bilangan asli n terkecil sehingga n kuadrat habis dibagi 72 adalah. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja ya. Misalkan 6 kuadrat kan 36 ya. Kalau 36 dibagi 72 itu kan 0, sekian. Ya. Jadi yang habis dibagi itu adalah saat ketika dibagi tidak menghasilkan koma. Itu sederhananya ya. Jadi kalau kita ambil 12 kuadrat sama dengan 144, terus 144 dibagi 72 kan 2, gak ada koma. Nah, maka jawabannya yang terkecil adalah 12. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Jarak titik pusat lingkaran x kuadrat plus y kuadrat, oke, ini persamaan lingkarannya, ke titik asal 0,0 adalah, oke, untuk menentukan titik pusat dari sebuah persamaan umum lingkaran. Nah, di sini kalian lihat posisinya ya, x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus bx plus c. Nah, di sini yang berposisi sebagai A itu kan minus 6 ya. Jadi A-nya sama dengan minus 6, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan minus 24. Nah, jadi untuk titik pusat yang X ya, pusatnya itu adalah X-nya ya, yang min A, A dibagi minus 2. Yang Y-nya B dibagi minus 2. Ya, dapat ya? Jadi A-nya minus 2, minus 6 dibagi minus 2, B-nya 8 dibagi minus 2. Sama dengan 3, minus 4. Nah, sekarang kita mau menentukan jarak dari 3, minus 4 ke 0,0. Nah, kalian menggunakan rumus jarak aja. Itu sama dengan akar dari pengurangan ini dengan ini, bebas aja, tapi nanti dikuadratin. 3 dikurangi 0, 3 dikuadratin, ditambah minus 4 dikurangi 0, minus 4 dikuadratin. Jadinya 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5 ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. 2 pangkat X sama dengan 3, 3 pangkat Y sama dengan 4, dan seterusnya sampai 15 pangkat W sama dengan 16. Hasil kali X kali Y kali Z sampai W itu berapa? Oke. Di sini kita lihat ya. Kalau dari 2 pangkat X sama dengan 3, terus kita coba pangkatkan kedua ruas ya. Jadi ini kita pangkatkan nih. Jadinya X kali Y. Ini berarti 3 pangkat Y. Nah, 3 pangkat Y ini sama dengan yang di sebelah sini. Bahwa 3 pangkat Y itu sama aja dengan 4. Nah, maka 2 pangkat X-Y sama dengan 4. Terus, kan di sini ada 4 ya. Ada 4 pangkat apa? Pangkat Z. Pangkat Z sama dengan 5. Nah, terus kita pangkatin lagi 2 pangkat XY-nya dengan pangkat Z gitu ya. Jadinya 2XYZ sama dengan 4 pangkat Z. Nah, 4 pangkat Z ini sama dengan 4 pangkat Z yang sebelah sini. Yang nilainya sama dengan 5. Jadi ini diganti dengan 5. Gitu ya. Dan seterusnya sampai kita ketemu dengan 15. Jadi nanti kita punya 2 pangkat X kali Y kali Z kali apa gitu ya. Sampai W sama dengan berapa? 16 gitu ya. Sampai kita ketemu dengan akhir. Jadi ujung dengan ujung ya kalau rumus simpelnya. Nah, sekarang kita lihat 16 itu kan sama dengan 2 pangkat 4. Nah, berarti 2 pangkat X kali Y kali Z sampai W
sama dengan 2 pangkat 4. Karena basisnya sama, maka X kali Y kali Z sampai W sama dengan pangkatnya 4. Ya, jadi pangkat sama dengan pangkat. Jawabannya 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada cara cepatnya teman-teman ya, untuk menentukan sisa ya. Nah, jadi kalau misalkan kita di soalnya itu disuruh untuk menentukan sisa pembagian dari polinom, tapi polinomnya itu adalah x kuadrat min x minus 2 ya. Jadi ini adalah polinom berderajat 2. Nah, maka sisanya itu akan selalu kurang dari pembaginya, apa namanya, derajatnya ya. Jadi ini pasti AX plus B. X-nya itu pangkat 1 atau dia itu kurang dari 2 ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih bahwa ketika PX dibagi oleh 5, hasilnya X minus 2, dan PX dibagi dengan berapa? Oh sorry, dibagi dengan X min 2, hasilnya atau sisanya 5, dan dibagi dengan X plus 1, sisanya minus 4. Nah, sekarang kita akan lihat faktor dari pembagi yang ditanyakan. Ini kan X minus 2 dikali X plus 1. Lihat, ini informasi yang sama dengan yang sebelumnya. Nih, di kalimat pertama, suku banyak PX dibagi X minus 2 dan X plus 1 kan. Nah, maka cara cepatnya adalah sisanya itu sama dengan AX plus B. Kalian tinggal masukin aja X minus 2 kan itu sama dengan X sama dengan 2 kan, untuk dengan menggunakan teorema sisa. Jadi nanti kita ganti X-nya menjadi 2. Jadi S2 itu sama dengan 2A plus B. Sisanya apa? Sisanya 5. Lihat ya di soalnya. Terus X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan minus 1. Berarti S1 itu sama dengan berapa? A kali 1, ya betul, A kali 1, A plus B sama dengan berapa sisanya? Minus 4 ya. Terus kita kurangkan untuk menentukan A dan B-nya ya. 2A kurang A itu A, terus 5 dikurangi minus 4 itu sama dengan 5 tambah 4 ya 9. Sebentar. 5, 2. Sebentar ya. Kayaknya ada yang salah ya. Oh ya, ini min 1 ya. Bukan 1, sorry. Jadi min 1 kali A itu min A. Ketika dikurangkan, kan ini jadinya 2A dikurangi minus A sama dengan 3A. 3A sama dengan 9. Jadi A-nya 3 ya. 9 bagi 3. Nah, B-nya kita lihat minus A plus B sama dengan minus 4. Terus minus A-nya 3 ditambah B sama dengan minus 4. Maka B-nya sama dengan min 4 tambah 3 sama dengan min 1. Jadi sisanya atau SX-nya adalah tinggal ganti aja A-nya dengan 3, 3X, B-nya min 1, jadi 3X min 1. Ada ya? Rata-rata 5 bilangan ganjil berurutan adalah 15. Bilangan terbesar dari data tersebut adalah, nah kalau kita mau mencari bilangan terbesar dari rata-rata sebuah bilangan yang berurutan, kalian tempatkan rata-rata itu di tengah, gitu ya. Tengah. Karena ada 5 bilangan, berarti di kiri 15-nya ada 2 bilangan, dan di kanannya ada 2 bilangan. Karena dia ganjil, berarti 13, 11. Terus yang ininya 17 sama 19. Nah, maka bilangan terbesarnya pasti 19. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nilai X yang memenuhi 9 pangkat X minus 12 dikali 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0. Sebentar. Adalah X1 dan X2, nilai X1 kali X2-nya berapa? Oke, di sini ada sebuah persamaan eksponen, teman-teman. Jadi kalian tinggal ubah aja ke bentuk persamaan biasa ya, yang bukan eksponen. Jadi kita buat 9-nya, lihat ya di sini ada pola 9 dan 3. 3 pangkat 2 kan 9 ya. Jadi kita buat pemisalan A
itu sama dengan 3 pangkat X ya. Jadi bentuk yang ini menjadi 3 pangkat 2 9 dipangkatkan X dikurangi 12 dikali 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0. Terus di sini 3 pangkat X-nya bisa dibalik ya. Ini di sini X pangkat 2 minus 12 kali 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0. 3 pangkat X adalah A. Kita misalkan A pangkat 2 minus 12A plus 27. Terus kita faktorkan A dikurangi 3 dan 9 ya. Karena minus 3 kali minus 9, 27. Kalau dijumlahkan, minus 3 ditambah minus 9 sama dengan minus 12 gitu ya. Itu sederhananya. Nah, maka nilai A punya dua ya. Yaitu A sama dengan 3 untuk yang ini. Dan satu lagi, A sama dengan 9. Nah, untuk A1 sama dengan 3, berarti kan A-nya kan 3 pangkat X ya. Sama dengan 3. Berarti X-nya berapa? 1 gitu ya. Karena ini pangkat 1. Terus yang ini 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti X-nya 2. Nah, maka ini X1, ini X2. Ketika kita kalikan, X1 kali X2, 1 kali 2 itu sama dengan 2. Itu ya, jawabannya 2. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Diketahui X plus 1 per X sama dengan 4. Tentukan nilai dari X pangkat 5 plus 1 per X pangkat 5. Oke, kita coba kuadratkan. Karena ini teman-teman harus mencoba-coba ya, trial and error. Pangkat 2. Ini kan X pangkat 2, X kuadrat. 1 per X kuadrat jadinya 1 per X kuadrat. Lalu 2 dikali X, 2X dikalikan dengan 1 per X. Jadinya 2 doang ya. Plus 2 sama dengan 16. Maka X kuadrat plus 1 per X kuadrat sama dengan 16 kurang 2. 14 ya. Terus kita coba kalikan X kuadrat plus 1 per X kuadratnya dengan X plus 1 per X lagi. Ya, ini kan sama dengan 14 dikali X plus 1 per X. Nilainya 4 ya. Kita kalikan X kuadrat kali X pangkat 3, X pangkat 3, X kuadrat dikali 1 per X, jadinya 1 per X, jadinya X doang. 1 per X kuadrat dikali X, 1 per X, tambah 1 per X pangkat 2 kali 1 per X, 1 per X pangkat 3. Sama dengan 14 kali 4, 16, 56 ya. Oke, selanjutnya kita lihat X pangkat 3, X plus 1 per 1 per X kan udah ada ya. Tadi berapa? 4 nih. Kita masukin 4 tambah 1 per X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3-nya sama dengan 56 kurangi 4 sama dengan 52. Oke, untuk mendapatkan X pangkat 5 berarti ini sisa kurang 2 lagi kan. Kita coba untuk mengkalikannya dengan X kuadrat plus 1 per X kuadrat ya. Kita kalikan dengan X kuadrat plus 1 per X kuadrat. Karena kita udah tahu nilai dari ini. X pangkat 3 ini itu 52 dikalikan dengan X kuadrat plus 1 per X kuadrat, yaitu ini 14 ya. 14 kita kalikan lagi X pangkat 5 berarti ditambah X ditambah 1 per X ditambah 1 per X pangkat 5 sama dengan berapa nih? 52 kali 1, 14, 20, 25, 8, 27, 7, 2, 8 ya. Terus kita punya X plus 1 per plus X itu adalah 4 tadi ya, tambah 1 per X pangkat 5 sama dengan 728. Jadi kita tinggal memindahkan aja 4-nya ke kanan ya, jadinya 728 dikurangi 4 sama dengan 724. Dapat ya, jawabannya adalah 724.